Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-munazzahi 'anil syariki wasyabihi wal walad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaqal athar. Wa billahi nasta'inuhu wa ilaihi nalja'u wa bihi na'tasimu, amma ba'du. Ayah dan ibu rahimakumullah, para ustadz dan ustadzah arsyadakumullah yang kami hormati, yang kami cintai, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi ya tentang ilmu yang sudah Allah turunkan dan Nabi ajarkan dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini saya juga sangat senang ya bisa mendatangi tempat ini ya. Dan saya tadi berangkat jam 7 karena khawatir macet ya. Saya ingin hadir lebih awal. Alhamdulillah tadi jam 8 kurang 10 mampir di masjid mana itu, pinggir jalan itu. Masjid apa ya, warna hijau ya, Al-Mu'minun mungkin ya, sholat duha di situ. Bapak Ibu rahimakumullah, sepanjang perjalanan kami melihat banyak sekali situasi. Ada yang sedang jualan, ada yang sedang jogging, ada yang naik sepeda, ada yang sedang belanja, ada yang kerja bakti. Nah, mungkin ini jadwalnya kerja bakti ya. Sebagian wali santri kita mungkin sedang kerja bakti. Tapi di hari yang cerah ini, hari Minggu, hari libur, bagi sebagian kita mungkin ada kesempatan untuk jualan, barangkali ada kesempatan untuk rehat, istirahat, ada kesempatan untuk bercengkrama, piknik bersama keluarga. Namun Bapak dan Ibu memilih untuk memperhatikan undangan dan mendatangi pengajian. Dan inilah ya, semoga yang menjadi asbab keberkahan di dalam hidup kita ya. Kenapa bisa begitu? Karena selama kurang lebih, saya sampai jam berapa saat? Setengah 10. Masya Allah ya. Kuat mboten nih Bapak Ibu nih. Midhangetaken cerita kula ya. Mugi-mugi kuat. Paling tidak selama 1 jam lebih sedikit ke depan, insya Allah kita bisa memastikan diri kita berada di tempat yang baik nggih. Kita bisa memastikan diri kita melakukan sesuatu yang baik. Dan ini sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan mempertanggungjawabkan. Yang pertama Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebagai prolog, mari kita mencoba untuk tetap menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para ayah, jagalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan itu kita akan dimuliakan sebelum mempertanggungjawabkan dan akan dikuatkan ketika mempertanggungjawabkan. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, dan pemimpin keluarga akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang anak istrinya, tentang kepemimpinannya. Wahai ayah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang yang bertakwa akan dimudahkan urusannya. Panjenengan kita semua sebagai ayah dalam diamnya berpikir, dalam diamnya dia bercerita. Jadi otaknya muter terus, bagaimana dapur harus mengebul, bagaimana pendidikan anak-anak tetap jalan, bagaimana istri tetap bahagia dan tenang, bagaimana keluarga tetap utuh, bagaimana rumah tetap berdiri. Terus dipikirkan bagaimana masa depan anak-anak saya. Maka ingat, ketakwaan itulah yang menjadi penenang bagi kita. Ya ayyuhal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapapun yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan urusannya. Maka mari kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu apa? Jangan membuat Allah marah, itu saja. Takwa, wikoyah, membangun benteng antara kita dengan Allah agar Allah tidak marah kepada kita. Jadi kalau gimana cara membuat agar Allah tidak marah kepada kita? Ya, ada perintah, kita taati.
ada larangan, kita sekuat tenaga menghindari. Untuk para ayah, wahai para ibu, jagalah ketakwaan kepada Allah. Insya Allah ketakwaan itu akan membantu kita taat kepada suami. Wahai ibu, taatilah suamimu, karena sesungguhnya pintu surga bagi seorang istri itu adalah keridhaan suaminya. Siapapun yang meninggal, ya istri yang meninggal dalam kondisi ridho suaminya didapatkan, maka ya surga baginya. Wahai ibu, jagalah ketaatan kepada suami, karena sesungguhnya itulah kunci kebahagiaan di rumah tangga. Karena sesungguhnya itulah kunci menjadikan rumah sebagai surga, sebelum nanti ketemu dengan surga yang hakiki. Nah, wahai ibu, taatilah suamimu, karena sesungguhnya perhiasan paling indah di dalam dirimu bukan emas, gelang, cincin, kalung ataupun sepatu dan sebagainya. Karena sesungguhnya perhiasan dirimu yang paling indah adalah ketakwaan kepada Allah, ya. Mar'atun sholihah, istri yang sholihah adalah istri yang bertakwa, adalah perhiasan yang paling indah. Ketaatan kepada suami yang pertama, menjaga kata-katanya, menjaga kalimatnya dengan sopan, menghormati kedudukannya, menghormati pendapatnya, menyambutnya ketika pulang ke dalam rumah dengan kalimat yang baik, bukan kalimat yang buruk, ya. Kemudian melayani dengan sepenuh hati, dan juga menjaga hartanya dan menjaga kehormatannya. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah SWT dalam menjaga ketakwaan kita di peran masing-masing, ya. Insya Allah ayah yang bertakwa menjadikan, ya, keteladanan bagi istri dan anak-anaknya. Ibu yang bertakwa juga akan menjadikan teladan bagi anak-anaknya, ya. Ingat satu hikmah dari Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri beliau yang kedua, siapa? Sayyidah Hajar, dibawa jalan-jalan. Nah, dibawa jalan-jalan, kita tahu ya kemana Bapak? Ke padang pasir, ya, ke tengah padang pasir. Nah, kalau kita jalan-jalannya enak, di sini ada PRPP, ada apa? Kalau di sini wisatanya apa Pak? Wisata mall, no. Ini bapak-bapak jalannya ke mall, ya. Wah, biasanya bapak-bapak niku di mall duduk di depan Pak, nunggu ibu-ibunya belanja. Ini bapak-bapaknya ke mall, ibunya yang nunggu di luar. Gantian, ya. Jadi diajak ke tengah padang pasir, istrinya pasti bertanya-tanya, ya, masuk akal kan? Namanya istri tiap hari berkomunikasi dengan suaminya, diajak pergi tapi nggak ngasih tahu kemana. Nanya kan boleh kan? Bi, main ning ndi Bi? Wah, wis melu wae. Wah. Ning ndi Bi? Melu wae. Kalau kanan kirinya mall itu tadi enak. Lah ini padang pasir. Bi ning ndi Bi? Wah. Gimana nggak pikirannya negatif, ya kan? Bi ning ndi ya. Tapi sebagai seorang istri yang sholihah, yang menjaga ketakwaannya kepada Allah, ya, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau tanyakan sebagai istri yang sholihah, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Apakah ini perintah dari Allah SWT? Sekali bertanya, Nabi Ibrahim mengangguk, ya. Cukup itu, nggak usah dibaleni, Mas. Dah, baik, kalau perintah Allah saya manut. Akhirnya di tengah padang pasir ditinggal, subhanallah, dengan bayi yang masih kecil, menangis, meronta, ya, memancal-mancalkan kakinya, ya, hingga kisah berlanjut. Kita tahu akhirnya. Akan tetapi mari kita perhatikan di kemudian hari ketika Nabi Ismail sudah besar. Ketika Nabi Ismail, ya, sudah, ya, mungkin tamyiz yang menjelang balik, ya. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah yang berikutnya, ya. Inni an adbahuka madza tara, ya. Wahai anakku, saya diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Wah. Ini bukan perintah yang biasanya kita perintahkan kepada anak. Nak, beli terasi ya. Nak, beli pisang goreng ya. Nak, ke sana ya, tolong bantu. Ini perintah yang nggak biasa. Nak, saya sembelih ya. Maka ini apa jawaban anaknya?
Wahai, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, iya. Kalau perintah Allah, laksanakan wahai abiku. Coba. Ya, dari ibu yang taat kepada suaminya, nun jauh ya, beberapa tahun berikutnya muncul anak yang taat kepada ayahnya. Muncul anak yang taat kepada orang tuanya. Jadi wahai ibu, siapapun suami Anda, seberapapun mereka, sebagaimanapun karakternya, usahakan ya, semoga dikuatkan untuk tetap taat ya. Dan wahai ayah, siapapun istri Anda, sebagaimanapun mereka dan juga anak-anak, seberapa besar masalah kita terhadap ekonomi, terhadap apapun ya, semoga dimudahkan dan dikuatkan untuk tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari halaqah ilmu, jangan jauh-jauh dari para ustadz ya, mereka yang membimbing kita ya. Ini sebagai mukadimah yang pertama. Sebagai mukadimah yang kedua, ini mukadimahnya setengah jaman nanti baru kita bahas buku ini ya. Jadi yang saya ini, saya sudah sedikit membagikan buku ya, buat oleh-oleh Bapak Ibu semuanya. Ini isinya adalah keutamaan membaca Al-Quran ya. Karena saya di bidang Quran, yang ngelola pondok-pondok Quran, pondok tahfidz, rumah tahfidz ya, saya ingin terus memberikan semangat dalam hal ini. Walaupun banyak orang yang sudah mendirikan pondok dan anak-anak kita sudah belajar ngaji, namun ternyata saya mendapati masih banyak bapak-bapak yang belum bisa ngaji, masih banyak anak-anak yang belum bisa ngaji. Padahal rumah Quran sudah banyak, rumah Quran sudah banyak. Nggak usah jauh-jauh, mungkin di sini Bapak Ibu, kalau boleh saya tes nanti satu baca Quran, berani buatan? Kira-kira nanti pekan depan saya ngisi lagi, nggak datang ya. Nggak usah jauh-jauh. Jadi ya, rupanya ya kita harus terus memberikan semangat untuk agar kaum muslimin rajin membaca Al-Quran ya. Mukadimah yang kedua, ayah dan ibu rahimakumullah, tentang ketakwaan. Kalau kita sedang malas, kalau kita sedang futur, kalau kita sedang ya ingin menjauh dari masjid, atau menolak panggilan azan, atau menolak untuk membuka Al-Quran, ingat satu ayat di surat Al-Hijr ayat ke-99. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yuk kita baca sama-sama aja, mugi hafal. 1, 2, 3. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Lagi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Monggo sareng-sareng. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Barakallahu fikum. Artinya adalah wa'bud, napa? Sembahlah Allah hatta, sampai ya'tiyaka, datang kepadamu al yakin, kematian, yang mana yakin pasti datang ya. Sembahlah Allah sampai mati ya. Ini kalau pas malas, pas apa, ingat ayat ini. Kita itu diperintahkan Allah menyembah sampai mati. Paling tidak ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, hadirin ayah dan ibu rahimakumullah, adalah wa'bud, sembahlah Allah. Artinya paling penting dalam kehidupan kita adalah ibadah. Prioritas dalam kehidupan kita adalah ibadah. Yang harus paling menjadi pikiran utama kita adalah bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah. Ini misi utama kita. Maka jangan sampai ya pekerjaan kita mengganggu ibadah kita. Jangan sampai cinta kita kepada keluarga dan anak-anak mengganggu ibadah kita. Jangan sampai harta yang kita nikmati ya, televisinya ataupun motor mobilnya ataupun perawatan apapun juga mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas utama kita di dunia adalah beribadah. Ibadah itu enggak cuma sholat Bapak dan Ibu ya. Dari satu ibadah ke ibadah yang lain, dari sholat menuju rumah, kemudian mendidik anak-anak adalah ibadah, menyimak anak-anak murojaah adalah ibadah, menasihati istri adalah ibadah, bekerja ke tempat kerjaan adalah ibadah, dan juga di sepanjang perjalanan bisa bersedekah adalah ibadah, menjaga kata-kata yang baik adalah ibadah, mempersilahkan orang lain untuk lewat terlebih dahulu adalah ibadah. Jadi hidup kita dari satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Yang poin kedua yang bisa kita dapatkan dari ayat ini adalah
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai mati. Istiqomah, utamakan dalam ibadah itu yang istiqomah, bukan yang ketika sekali sholat malam hilang selamanya, bukan yang sekali baca Quran ketika Ramadan nunggu Ramadan berikutnya, atau sedekah sekian juta rupiah namun tidak ada di hari-harinya sedekah ya. Maka yang kita utamakan ya dawamuha wa ing qalla, yang dawam, yang rutin meskipun cuman sedikit, Yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini jamaah rahmatullah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian menjemputmu. Isyarat kita harus rajin ibadah agar kita bisa husnul khotimah. Agar kita bisa husnul khotimah, kita harus rajin ibadah. Insya Allah orang yang rajin ibadah, dia akan husnul khotimah. Kita semua pengen diwafatkan dalam kondisi apa Bapak dan Ibu? Kira-kira husnul khotimah. Ada yang sedang sholat belajar tahsin, kita lihat videonya bersama-sama, sedang membaca mungkin ya grogi atau apa, wallahu alam ya, jantungnya berhenti ketika belajar sholat, meninggal dunia. Ada yang ketika membaca Al-Quran meninggal dunia, ada yang di medan perang meninggal dunia ya. Husnul khatimah. Kenapa? Karena dari sejak dia hidup selalu membiasakan ibadah, insya Allah dia husnul khatimah. Yang keempat terisyarat di dalam ayat ini bahwasanya kita membutuhkan satu amalan khusus yang kita istiqomai. Ibnu Mas'ud menyampaikan, saya nggak kuat untuk berpuasa sunnah rutin, tapi saya memilih untuk sholat sunnah rutin. Jadi beliau memilih untuk memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak ini apa? Sholat malamnya, sholat duhanya, qobliyahnya, ba'diyahnya, sholat rawatibnya, sholat sunnah mutlaknya, sholat apapun, habis wudhu sholat gitu. Dia memilih yang ini. Ibnu Mas'ud loh, sekelas sahabat Bapak dan Ibu, bukan kita. Apakah kita bisa dan mampu semua sunnah dihidupkan ya, duha, apakah sholat duha sudah semua ini? Kita kan perlu bertanya, apakah sudah tadi pagi membaca Quran? Apakah sudah memasukkan infak ke kota infak pagi hari ini? Apakah kita sudah bersilaturahim? Apa kita sudah membimbing anak-anak? Semua sunnah dihidupkan itu siapa yang bisa? Siapa yang mampu kira-kira? Maka karena kita tidak mampu semua amalan sunnah itu kita hidupkan, pilih salah satu yang menjadi andalan. Syukur-syukur ada dua, syukur-syukur ada tiga, tapi paling tidak satu aja yang panjenengan itu pengen disebut sebagai apa. Saya insya Allah bisa sholat rutin, ahli sholat, monggo sholat apapun sholat jenengan kerjakan. Saya ingin ahli sodakoh, mau kaya mau miskin, mau lapang mau sempit, sodakoh terus. Saya mau ahli zikir setiap saat. Tapi saya memilihkan satu amalan yang mana amalan ini tidak berhenti di pintu surga. Dia akan membela kita sebelum kita masuk surga dan bahkan sampai di dalam surga. Kan enak. Amalan sedekah semua berhenti di pintu surga. Amalan apapun sudah selesai di timbangan ya. Maka ada satu amalan yang dia bahkan di dalam surga terus mengangkat derajat kita. Iqra wartaqi, bacalah seperti engkau dulu membaca Al-Quran. Baca Quran Bapak Ibu, Qurannya di rumah ada, hafalannya ada, tinggal kita istiqomahkan. Jadi saya memilihkan untuk mari kita menjadikan diri kita termasuk ahli ya qiraatul Quran atau sahibul Quran, orang yang rajin baca Quran. Kalau kita lihat sejauh ini, kita ini sudah seberapa sering sampai dikatakan sahabat. Sahabat niku ketemu sesekali nopo ketemu dua kali Pak? Kira-kira sebut sahabat itu sering ya, sering ketemu makanya disebut sebagai sahabat. Baik, untuk memotivasi semangat kita kembali dalam rangka membaca Al-Quran ini ya, kita akan membahas sedikit buku yang ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Ini dari kitab Riyadhus Shalihin, saya ambilkan dari bab keutamaan membaca Al-Quran. Panjenengan bisa coret-coret di sampingnya untuk memberikan keterangan nanti penjelasan hadis ini. Kalau hadis ini hanya dibaca sekilas
keterangan kita nggak terlalu paham isinya, ya. Dan insya Allah kalau ada cukup waktunya nanti di akhir sesi mau saya ajak untuk berlatih bagaimana cara membaca Al-Quran dengan suara yang indah, ya, suara yang merdu, ya. Ya menarik ya Bapak Ibu ya, pulang dari sini langsung bisa ngaji dengan suara yang indah. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istrinya langsung terpukau. Nah, jadi kita bahas dari hadis yang pertama. Bismillah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Bacalah di sini bukan bermaksud sekali dua kali Bapak dan Ibu. Iqra'ul Qur'an adalah rutin tiap hari sebisa panjenengan. Ada yang sebelum subuh, ada yang ba'da subuh, ada yang setelah maghrib, ada yang setelah isya, ada yang setiap setelah sholat, ada yang di perjalanan yang hafal Quran, lagi nyupir, lagi masak, lagi apapun dia baca. Nah ini Bapak dan Ibu kira-kira punya waktu kapan ketika membaca Al-Quran? Ya, yang sebelum subuh, sinten, monggo angkat tangan. Yang sebelum subuh rutin, atau habis subuh, monggo angkat tangan. Ya, atau habis maghrib, ada angkat tangan. Sengaja saya cepatkan ya, Bapak Ibu, biar nggak ada yang angkat tangan. Nanti riak nanti ya, ininya hilang. Ya, jadi rutin. Ini yang akan kita lakukan, rutin. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dia datang pada hari kiamat. Jadi Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat akan dibentukkan menjadi sebuah sosok yang bisa kita lihat. Akan berubah wujud menjadi sebuah sosok yang bisa kita pandang. Sebagaimana Allah menjadikan semua amal soleh kita itu akan ditimbang. Allah datangkan mizan timbangan dan akan membuat pahala kita menjadi sebuah benda, akan membuat dosa-dosa kita menjadi sebuah benda, lalu ditimbang dan kita bisa lihat mana yang lebih berat, Anda masuk ke sana. Dan juga Al-Quran akan didatangkan menjadi sebuah sosok yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Sopo kowe misalkan ya bahasa Jawanya. Sinten panjenengan? Saya adalah Al-Quran yang sudah Anda baca rajin pada kehidupan dunia. Nah, ini yang akan membela kita. Ya Allah, dia sudah susah payah membangun tangan malam membaca saya. Dia sudah merah matanya malam hari capek membaca saya. Dia sudah siang hari capek membaca saya. Dia pagi petang sore hafalan setoran terus. Ya Allah, tolong selamatkan orang ini. Ya, tolong selamatkan orang ini masuk ke dalam surga. Inilah dia akan melakukan syafaat di sana. Bahkan sampai di dalam surga juga akan terus naik. Hadis yang kedua maknanya sama, dari Nawas bin Sam'an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, didatangkan pada hari kiamat bil Quran dan ahlinya, Al-Quran dan yang ahli di dalamnya. Siapa mereka? Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yaitu orang-orang yang mengamalkan. Orang-orang soleh pastinya Bapak dan Ibu, orang-orang yang soleh tapi selain soleh dia rajin baca Quran. Nggak cukup soleh tapi dia orang beriman yang rajin membaca Al-Quran. Dia akan didatangkan kepada mereka takdumuhu suratul Baqarah, surat Al-Baqarah akan datang. Wa Ali Imran, dan surat Ali Imran akan datang. Tuhajani an sahibihima, membela orang yang rajin membaca dua surat ini, Al-Baqarah dan Ali Imran. Nih, Al-Baqarah, pertanyaan nggih. Surat Al-Baqarah ini kalau ada hadiahnya menarik ini. Ya. Hadiahnya snack aja ya Bapak Ibu ya. Hadiah snack. Surat Al-Baqarah itu terdiri dari berapa juz kira-kira? Tanpa buka Quran, ada yang bisa jawab? 2,5 juz. 2,5 atau 3,5? Sampai juz berapa surat Al-Baqarah berakhir? Juz 3. J? 3 pertengahan. Barakallah. Bagaimana bunyi akhir surat Al-Baqarah? Masya Allah, dah ketahuan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ayat sebelumnya apa? Amanar rasulu bima unzila. Wah, saya sungkan nih ngajar di sini, Tan.
Pada hafal semua ya. Masya Allah tabarakallah. Ternyata ayah dan ibu sudah mengenal Al-Quran dengan baik. Ini nggak mungkin kalau nggak rajin baca. Ini nggak mungkin kalau nggak hafalan. Oke. Nah, inilah yang kita akan baca. Surah Al-Baqarah sering dibaca, dia akan membela kita pada hari kiamat. Yakin Bapak Ibu, jadilah orang yang yakin. Surat Al-Imran, pertanyaan kedua. Berhenti di juz berapa? Surat Ali Imran berhenti di juz 4. Ya, juz 4. Barakallahu fikum. Ya. Saya nggak nanya terakhirnya, nggih. Ya. Lanjut hadis nomor 3. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dari Utsman, sahabat Utsman lalu menjadi khalifah, beliau mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Iqra lalu ngajarin Iqra, belajar baca Quran lalu ngajarin, belajar terjemahannya lalu ngajarin, belajar hafalannya, tahfidzul Quran, lalu mengajari nyimak santri-santrinya. Seperti para ustadz di sini yang dilakukan oleh beliau-beliau rahimakumullah. Dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah ngajarin anak-anaknya. Dari hadis ini, sahabat Utsman bin Affan, ada salah seorang sahabat, ya, ada salah seorang ya tabi'in mendengarkan hadis ini, khairukum ya man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi orang yang paling baik itu yang belajar Quran dan ngajarinya. Maka beliau berazam jadi guru Quran, jadi guru ngaji. Dari sejak zamannya Utsman bin Affan sampai zamannya Hajjaj bin Yusuf, kira-kira 40 tahun. 40 tahun. Kalau kita perhatikan 40 tahun jadi guru ngaji itu benar-benar ekstra luar biasa, sabar Bapak Ibu. Guru ngaji berapa sih gajinya ya? Kita tanya. Guru ngaji apakah tidak membosankan aktivitasnya? Guru ngaji ya, dia punya kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keinginan-keinginan yang lain. Ya. Gimana coba kita perhatikan nih, ustaz-ustaz bisa jadi guru ngaji sampai kapan ini nanti? Ya. Gitu. Kalau seandainya para ustadz ini mau ya, bisa jualan, jadi pebisnis handal, bisa juga kaya, juga bisa. Kesempatan terbuka lebar Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kalau seandainya para ustadz, para guru TPQ itu mau memilih jalan untuk menjadi dokter, insya Allah bisa. Memilih jalan untuk menjadi pedagang, pebisnis, semua bisa. Peluang itu terbuka lebar. Saya juga pernah mengarah ke sana, ya. Daftar ke UNES sudah diterima, jurusan ini, jurusan itu, bahasa Inggris dan bahasa Arab waktu itu ya. Kemudian sempat jualan juga, ya, jualan alat-alat elektronik dari Cina itu, laris tuh. Alat Cina waktu itu awal-awal. Langsung dari Surabaya, langsung dari pos pertamanya dari pelabuhan gitu. Wah, sebulan sekian, cuan dan cuan. Subhanallah. Teman saya jualan susu, wah sekarang tertekan. Tapi ternyata kita itu tidak mendapatkan ketenangan hati. Ngitung duit. Ngitung kan gini, Bu. Kayak kita ingat buka Quran. Ya Allah, ingat kata-kata Khalid bin Walid. Ya, syaghalatni angkal jihad. Khalid bin Walid sibuk berperang, lalu memandangi Quran. Wahai Quran, jihad sudah menyibukkanku dari membacamu. Di akhir hayatnya menangis beliau. Saya nggak rajin baca Quran gara-gara jihad. Nah kalau saya nggak rajin baca Quran gara-gara cari uang. Aduh ya Allah, nggak tenang hatinya. Dari kecil sudah belajar Quran, di pondok ngapalin Quran, lalu kerja jarang ngaji Quran. Akhirnya, wes ini pilihan. Pokoknya saya ngaji, saya ngajari ngaji, ini pilihan. Tuh Bapak Ibu. Makanya Abdurrahman As-Sulami tadi, tabi'in tadi 40 tahun sampai akhir hayat tetap jadi guru ngaji Quran. Ya. Mungkin dalam pandangan manusia tidak ada secara ekonomi tidak ada derajatnya, secara aktivitas bagi manusia yang keduniaan nggak ada dipandang. Tapi di hadapan Allah SWT khairukum, menjadi manusia yang terbaik, ya. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir. Ingat, yang membaca ini
bukan hanya sekali dua kali. Yang membaca adalah yang rajin membacanya. Wa huwa mahirun, dan dia mahir. Mahir maknanya apa di sini? Kalau dia baca itu tidak terbata-bata, lancar. Dia mahir. Kalau dia baca itu suaranya indah, dia mahir. Kalau dia hafal Al-Quran, hafalannya lancar dan mungkin. Ya, yang dia hafalkan dia lancar, maka masuk kategori mahir. Jadi mahir ini bukan sembarang mahir nggih, Bapak Ibu. Pokoknya baca bagus, indah, itu mahir. Lancar, mungkin hafalannya nggak ada salah, itu mahir. Kategorinya mahir di sini bukan standar kita ya. Standar para ustadz mungkin kasihan dengan santrinya, salah 20 tapi anaknya rajin. Wis mumtaz. Iki sajane salahin 60, saya pernah nyimak santri satu juz ya, salahin 60. Tapi bapak ibunya kok baik banget. Waduh, repot ini. Tiap bulan saya dikasih jajan, kasih bingkisan. Wah, ini hati-hati ya, orang tua yang rajin memberikan sesuatu kepada gurunya. Wah, ini kasih nilai berat nih. Ya, kasih, waduh, mau makbul lah, makbul. Kalau di sini apa nilainya? Makbul, jahit, muntas juga. Muntas, jahit, jahidan. Kaf. Kalau tempat saya makbul paling bawah, dhaif paling bawah sini, mardud. Mardud itu tertolak. Untung nggak sampai ya mungkote. Nah, jadi mau nilai ini makbul atau mardud ya nggak jadi, udah nulis mim, wah mumtaz saja. Sakno ya, sungguh-sungguh ya. Ini mahirnya standar yang kualitas bagus ya. Tidak bisa bohong-bohong, pokoknya mahir dalam Al-Quran. Nah, orang-orang yang seperti itu, anak-anak yang mahir seperti ini, ma'as safaratil kiromil baroroh, bersama para malaikat di akhirat nanti, disamakan, disejajarkan derajatnya bersama para safaroh kiromil baroroh. As-safaroh kiromil baroroh ada dua makna. Yang pertama adalah para rasul, nabi dan rasul. Yang kedua malaikat. Coba manusia biasa penuh salah dan dosa ya, kadang salah kadang juga benar, kadang lupa kadang ingat. Ketika di akhirat disamakan dengan para malaikat, ini kan luar biasa, disamakan dengan para nabi derajatnya. Kenapa? Para ulama memberikan penjelasan, karena mereka sepanjang hayat itu ahli di bidang Qur'annya, dan ketaatannya sama dengan para rasul, ketaatannya sama dengan para malaikat. Maksudnya ya berusaha taat ya, berusaha untuk tetap taat. Tapi ada syarat mahir ini, mereka sama-sama membawa Al-Quran seperti para malaikat. Malaikat Jibril membawa Al-Quran seperti para rasul membawa Al-Quran ya, seperti Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi, adapun yang membaca Al-Quran tapi dia yata'ta'u, bertebak-terbata ya, gagap, terpotong-potong, huruf hak dibaca kho, ada beberapa jamaah yang saya perhatikan baca Fatihah masih salah. Apa dia? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Lupa saya. Tapi ada orang itu salah besar dalam membaca surat Al-Fatihah ya. Terbata-bata. Di masjid saya itu lucu sebetulnya ya, saya ngimamin di musola sana ya, ngimamin, terus ada ustazah juga ngimamin. Kadang kita telat, ustazahnya ada sibuk urusan di luar, saya ngimamin di masjid Candi juga, jarang ngimamin di situ. Akhirnya jamaahnya itu pada yang tadinya baru datang, baru pindahan di situ soft pertama langsung, lama-lama mundur soft kedua, baru datang lama-lama. Jadi jamaah ketika datang tuh ngumpul di belakang semuanya. Kira-kira apa gitu Bapak? Dan lama-lama pada telat, ngiri, komat baru datang. Tahu sebabnya kira-kira? Nggak mau jadi imam. Karena sungkan, imamnya adalah yang bacanya bagus-bagus, tapi jarang datang. Karena ngimamin di luar, karena ngajar di luar, jadi maghrib isya kosong, jamaahnya itu pada telat-telat, pada di pinggir-pinggir, sungkan mau jadi imam, nggak bisa baca ya. Nah ini apa namanya,
Jangan putus asa, walaupun panjenengan terbata-bata, falahu ajron, dapat 2 pahala. Pahala apa? Pahala pertama, panjenengan tetap dinilai pahala baca Quran, walaupun terbata-bata, pahalanya tetap dapat. Pahala kedua adalah pahala kesusahannya, masyaqqah. Setiap kesulitan kita itu dapat pahala sendiri. Yang rumahnya jauh dari masjid, pahalanya lebih banyak daripada rumahnya dekat dengan masjid. Kalau yang rumahnya dekat dengan masjid, kalau mau pahalanya banyak, muter-muter rumiin. Ya, jadi ke sini nanti belok sana, Google Map kan. Tadi saya ngikutin Google Map, Pak. Agak muter-muter ya. Di situ kan ditutup ya, di jalan apa itu, Sakarna Hatta apa. Ada perbaikan, bukan ditutup, ada perbaikan terus. Pokoknya mapnya muter-muter. Oke, sana, oke sini. Jadi saya dari rumah jam 7 memang sengaja karena saya lupa jalan ke sini tuh, lupa gitu. Lupa lagi gitu. Udah lama nggak ke daerah sini. Ya, jam 7 lah biar nanti kalau nyasar ya masih ada waktu gitu. Maksud saya begitu, Pak ya. Akhirnya ternyata nyasar juga, nyasar sampai kuburan. Ada saya disasarkan ke kuburan Cina. Saya masuk makam. Oh, Masya Allah, kuburan Cina luar biasa ya, besar-besar ya. Akhirnya sampai sini jam 8 kurang. Hadis berikutnya, tenang Bapak Ibu, ini masih 1 halaman ya, masih ada berapa halaman lagi nih ya, yang harus kita bahas ya. Selamat untuk ini. Kalau santri ngeten Bapak Ibu, santri itu gitu, saat dibuka bukunya nanti bahas lagi, buka bukunya terus sampai ya hadis itu kadang buku tebal segini gitu. Luar biasa. Jadi kita merasakan menjadi santri. Hadis berikutnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, baca terjemahannya aja ya. Mathalul mukmin alladzi yaqra'ul Qur'an, permisalan seorang mukmin yang dia membaca Al-Qur'an. Maksudnya apa tadi? Rajin membaca Al-Qur'an. Mathalul utrujah, seperti buah jeruk kalau di sini. Sitrun atau buah yang harum aromanya, isinya juga manis ya. Baunya harum, isinya manis. Apa maksudnya ini? Baunya harum itu dia rajin baca Quran, aktivitasnya harum, isinya manis, mukmin, ada iman di dalam hatinya, itu adalah sebuah rasa yang manis. Ada iman, aktivitasnya baik juga. Iman, aktivitasnya baca Quran. Luar dalam enak semua, luar dalam manis, harum. Itulah orang beriman yang rajin baca Quran. Nah, insya Allah di sini nih harum semua aromanya, nggih. Bapak dan Ibu, ini harum semua aromanya karena rajin membaca Al-Quran. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib, aromanya harum, isinya harum. Dan permisalan seorang mukmin yang tidak rajin membaca Al-Quran itu seperti buah kurma, seperti at-tamroh. Apa maksudnya? Baunya nggak ada, tapi rasanya manis ya. Ada kurma bau jeruk Bapak Ibu? Nggak ada kan? Nggak ada baunya tapi isinya manis. Maksudnya apa? Hatinya itu manis karena dia orang beriman, tapi aktivitasnya nggak harum. Ada yang kurang. Mukmin tapi nggak rajin baca Quran, ini kurang, aromanya nggak ada, aktivitas yang tidak biasa. Jadi harapannya di sini kita menjadi bagian yang rajin baca Quran deh Bapak Ibu rahimakumullah ya. Dan orang munafik yang rajin atau suka membaca Al-Quran itu seperti buah roihanah. Munafik di sini bukan munafik amal. Munafik amal sebagaimana orang yang malas untuk telat-telat malas sholat, sebagaimana orang munafik yang dia malas ibadah, itu ciri munafik kecil. Tapi kalau dilanjutkan, diteruskan, bisa jadi munafik besar, benci Islam. Jadi munafik di sini maksudnya orang munafik yang membenci Islam. Dia Muslim, KTP Muslim, mungkin juga ya rajin baca Quran, tapi hatinya benci Islam. Ada orang-orang seperti itu. Itu seperti buah roihanah, ya. Harum aktivitasnya, isinya pahit. Isinya pahit, munafik. Munafik yang tidak baca Quran, dia syahadat, dia masuk Islam, tapi hatinya benci Islam, nggak baca Quran, seperti buah hantullah, luar dalam pahit semuanya. Monggo silakan mau memilih yang mana. Ya, ini bukan sekedar kita
baca dalil, tapi harapannya kita introspeksi Bapak dan Ibu rahimakumullah, seberapa sering kita sudah rajin baca Quran, ya. Karena nyuwun sewu, bahkan yang sudah hafal 30 juz kadang belum dapat hidayah untuk rajin baca Quran. Banyak para santri sudah hafid Quran itu meninggalkan Qurannya banyak. Saya kan ngelola pondok pesantren ya. Ada yang masya Allah. Nah, kalau bicara negatifnya juga banyak, tapi bicara positifnya juga luar biasa. Ya. Cuman titik tekannya ada yang belum dapat hidayah untuk rajin membaca Al-Quran. Maka mari Bapak dan Ibu di rumah, kita punya waktu kapan? Sebelum subuh kah? Baca subuh, silakan rutinkan. Alhamdulillah ketika di rumah ya, saya pulang dari masjid, setiap habis subuh selalu lewat rumah yang bapaknya itu habis pulang langsung ngaji di rumah. Ada yang saya lewat maghrib, habis maghrib baca, suaranya kedengeran ya. Mari kita rutinkan kembali. Hadis berikutnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memuliakan beberapa kaum dengan Al-Quran dan menghinakan beberapa kaum yang lain dengan Al-Quran ya. Ini ada kisahnya Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ini Umar bin Khattab itu mengangkat gubernur di Mekah. Ada gubernur di Mekah diangkat ya. Gubernur di Mekah ini keluar dari kotanya, lalu ketemu dengan Umar bin Khattab di tengah jalan sekitar 30 mil dari kota Mekah, jauh. Kalau zaman dulu tidak ada WhatsApp, artinya ketika harus keluar kota harus ngangkat pengganti. Kalau kita sekarang kan bisa WhatsAppan, keputusan via WA bisa, tapi zaman dulu nggak ada. Maka ketika harus pergi jauh ya, itu harus ngangkat wakil. Ketemu Umar bin Khattab, wahai sahabat ya, wahai sahabatku, siapa yang engkau utus sebagai wakil di Mekah? Maka beliau menjawab, aku mengutus mantan budak saya untuk jadi gubernur di sana. Umar bin Khattab kaget, mantan budak, mantan pembantu ya, mantan pembantu diangkat jadi gubernur yang harus mengurus urusan kaum muslimin. Di persidangan memutuskan, ada perselisihan memutuskan, ilmu waris ya, ada yang meninggal harus dibagi seperti apa, kemudian kepercayaan masyarakat yang besar, dia bisa ngurus nggak gitu. Maka Umar bin Khattab itu bertanya, dia itu bisa ngurus nggak yang tadinya ngurus ternak, yang tadinya ngurus kebersihan rumah, tiba-tiba jadi gubernur. Isoro iki wong iki gitu. Maksudnya dipertanyakan seperti itu. Lalu jawabannya sahabat tadi apa? Dia ahlul Quran wahai Umar, dan dia ngerti ilmu waris. Jadi standar dulu ahlul Quran itu nggak main-main ternyata. Ahlul Quran itu standarnya dia jadi gubernur dadaan bisa. Itu coba bayangkan. Berat kan? Ahlul Quran dia menguasai ilmu Al-Quran dan isinya, mengerti masalah kisos, mengerti masalah hukum-hukum yang lainnya di dalam Al-Quran, mengerti masalah waris, diangkat jadi gubernur. Apa kata Umar bin Khattab? Ini, saya ingat sabda Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah mengangkat derajat sebuah kaum dengan kitab ini dan merendahkan orang yang lain yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai panutannya. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, kalau kita di sini hanya belajar tahfidz Quran, tahsin, hafalan, setoran, murojaah, ya juz'iyah nggak lancar-lancar, gagal terus, ditolak terus, ya setoran nggak hafal-hafal, ya jangan khawatir, Anda tetap berada di dalam kebaikan. Sementara di tempat yang lain belajar algoritma, belajar teknologi, belajar matematika, olimpiade, semua, ya. Saya bertanya-tanya di zaman ini ya. Ini kegelisahan juga. Alat elektronik sekarang itu kan canggih Pak ya. Kadang tukang elektronik itu nggak bisa memperbaiki karena mas iki mesin cucinya udah buatan pabrik, sudah sekian gitu. Jadi udah nggak bisa saya perbaiki, harus ganti lagi gitu. Artinya apa? Saya pernah belajar dari SMP SMA itu kayak semacam elektro, ada
ada dioda, ya kan Pak ya, ada resistor, ada transistor, itu kalau elektro ya. Pernah belajar ya Ustaz? Belum pernah? Hitung-hitung. Atau kimia, kita kan belajar ngapalin itu struktur kimia kan, H2O itu hidrogen peroksida, terus apa, kan dari dasar banget kan. Nah, orang-orang yang belajar elektro dasar itu dia bisa memperbaiki alat-alat tradisional seperti speaker, seperti radio, seperti TV. Tapi kalau sudah canggih itu sampai chip kecil-kecil nggak bisa memperbaiki, harus ganti. Saya berpikir ini berarti anak nanti kalau mau sukses secara dunia, dia belajarnya akan sangat banyak banget, dari mulai dasar sampai, ya kan, jauh sekali, sampai harus dia dari mana nih, apa cukup waktunya untuk belajar ilmu seperti itu, dia mau sukses itu kayak apa gitu ya. Kalau dia nggak ngerti, dia akan terpotong, tersingkirkan, ya kan, tersingkirkan, nggak ngerti apa-apa, alat ini nggak bisa memperbaiki, hukum ini nggak tahu, apapun nggak tahu apa-apa. Kira-kira mau jadi apa anak kita nanti di tengah persaingan teknologi dan sesuatu yang canggih, dia nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Kira-kira gimana coba? Gimana cara survive anak kita tahun depan? Bagaimana mereka bisa membiayai keluarganya tahun depan, puluhan tahun ke depan, membiayai anak-anaknya puluhan tahun? Bisa nggak survive kira-kira? Apa cukup dengan Al-Quran atau harus dengan yang lain? Nah, bingung nggak Bapak Ibu? Kira-kira bingung buatan? Sekarang aja kita susah cari ekonomi kan, cari uang. Gimana anak saya nanti? Kayak apa ya? Gitu. Lalu saya berpikir lagi, ini mungkin hikmah ya. Orang sakit lambung itu obatnya ini. Saya cari, saya kan ada lambung waktu itu, sakit lambung. Nak tipes terus ada lambung. Ternyata jangan tidur langsung, habis makan jangan langsung tidur, habis makan jangan langsung berbaring, ya kan? Tapi duduklah dulu. Ya, jadi saya tidur Pak, habis makan duduk, nggak langsung berbaring. Lalu apa lagi? Makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan jangan banyak-banyak, biar nggak kumat. Terus apa lagi? Makanlah makanan yang baik, pedas-pedas jangan, kecut-kecut jangan. Dan ternyata semuanya ada dalilnya dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Habis makan jangan langsung tidur, makan jangan sambil baring. Kemudian apalagi makan halalan thayyiban. Ternyata kalau saya cari itu, ini semua ada dalilnya dari tuntunan Rasulullah. Dan kesimpulan yang saya ambil adalah hiduplah sesuai dengan sunnah Nabi. Itu insya Allah kunci kesuksesan Anda gitu. Jadi dari satu contoh sakit mah saja, hidup sesuai dengan teladan Nabi, itu kita bisa sembuh. Apalagi kehidupan yang lain. Hiduplah sesuai dengan tuntunan Nabi dalam hal ekonomi, dalam hal belajar, dalam hal memilih mendidik keluarga, dalam hal apapun sesuai dengan tuntunan Nabi. Itulah sumber kesuksesan kita dan anak-anak kita di masa depan. Jadi jangan ragu untuk mengajarkan anak-anak Al-Quran. Fokus dulu ini, hidupkan mereka sunnah-sunnah mereka di rumah dan di sekolah dan di sehari-hari. Insya Allah itulah bekal kehidupan mereka, suksesnya mereka di masa depan nanti. Coba bayangkan ya, teknologi semakin canggih, adab akhlak semakin turun, ya kan? Kita perhatikan ada anak yang ditampar, teman-temannya malah membela. Ngerokok ditampar, malah teman-teman ini saya angkat ya, dan saya memilih di pihak gurunya. Saya memilih di pihak guru. Ada yang memilih di pihak muridnya? Mau demo? Ya, jadi saya memilih di pihak gurunya. Saya sebagai murid dulu juga seneng diingatkan guru. Saya pernah dijewer sama guru saya. Kenapa? Karena saya telat. Tapi nyusul telatnya karena belajar. Saya setoran itu Bapak Ibu, selain setoran harus baca terjemahnya, harus nulis tafsirnya, menyampaikan isi dari Quran. Jadi setorannya gitu Tat. Itu SMP waktu itu. Kita setoran beberapa ayat, setelah setoran kita menerjemahkan
ayatnya lalu menyampaikan isinya. Ustadz saya semakin kreatif, nggak cuma disuruh menyampaikan isinya, coba disampaikan dengan bahasa Inggris. Wah, sini Ustadz kreatif pun jalan-jalan sampai mana tata? Suruh terjemahkan bahasa Inggris ya. Masya Allah ya, akhirnya kita coba bahasa Inggris sedikit-sedikit gitu terjemahkan. Nah dari situ telat berangkat, masuknya harusnya jam 7, sampai sana jam setengah 8. Sepeda saya tinggal di pom bensin, tembok pom bensin, langsung sekolah belakangnya. Saya lompat dari pom bensin itu, SMP Negeri 2 Maranggen, kalau lewat panjenengan itu. Di situ saya berangkat, itu ada pom bensin di bawah tol itu, penyeberangan, saya lompat dari situ. Nggak ada orang, alhamdulillah. Masuk kelas. Guru pertama masuk kelas elektro, kalau saya guru elektro. Ya, saya di sekolah formal umum Bapak Ibu, tapi pulangnya ke pondok pesantren. Jadi kalau nggak ada PR jam 1 malam, karena di pondok ngapal hadis, ngapal Quran, ngapal imriti, ngapal nahwu sorob, ngapal ya fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa maf'ulun gitu. Dihafalin itu semuanya dipelajari. Sekolah juga kimia, biologi, fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika semua dipelajari. Kata ustadz saya, kita uji coba ya, bisa nggak, kuat nggak belajar di pondok dan belajar umum. Luar biasa. Akhirnya apa, masuk kelas dijewer, kamu terlambat ya, masya Allah ya Pak, mohon maaf ya, tapi saya senang. Anak sekarang ditampar karena ngerokok, karena berbohong, demo teman-temannya. Subhanallah. Inilah gambaran sedikit teknologi masa depan Bapak dan Ibu. Jadi semakin canggih ke depan akan ada yang hilang, adab akhlaknya hilang, keimanan akan hilang, tata krama akan hilang. Maka dari sekarang jangan fokuskan ke teknologi, jangan fokuskan ke ilmu-ilmu dunia lain, fokuskan bimbingan Al-Quran dan adab kepada anak-anak. Insya Allah mereka akan sukses dengan hal itu. Insya Allah mereka akan sukses dengan hal itu ya. Dan ilmu itu akan mudah diberikan hikmah oleh Allah untuk dipelajari, akan diberikan hikmah untuk dipelajari. Masya Allah tabarakallah. Ini saya di sekolah kami ya, anak-anak ngapalin Quran gitu Bapak Ibu, ngapalin Quran ya, adab akhlak, hadis-hadis biasa. Tapi ternyata ada yang sambil les renang, di sela waktunya les renang. Masya Allah tabarakallah, juara 1 nasional renang kemarin. Bisa prestasi kan, juara 1 renang. Di sela-sela itu ada yang les bahasa Inggris, dan ternyata menjuari bahasa Inggris sering. Di sela-sela itu ada yang ya, terakhir kemarin juara 6 bahasa Inggris ya, juara 6, tapi saingannya banyak. Ada yang memanah, ada yang les memanah dengan Vespati di daerah Janggading ya, Pak Yosefa itu. Ternyata juara 1 ya, memanah. Coba sehari-hari ya setoran, murojaah ya, juara 1 memanah gitu. Public speaking, pidato, juara 1 pidato, masya Allah tabarakallah. Jadi anak-anak itu belum ketahuan aja prestasinya. Dia kalau ini sedang digodok kayak di dalam gua, sedang belajar. Kalau sudah keluar, insya Allah meledak itu potensinya Bapak dan Ibu. Insya Allah meledak. Insya Allah akan menjadi potensi-potensi yang baik. Jadi jangan ragu untuk melanjutkan daripada halakoh-halakoh kita yang sederhana di sini. Dengan para ustadz yang sederhana mungkin anggapan Bapak Ibu, ya, tapi usahakan hormati mereka, takdim kepada mereka, bukan karena kita ada apa, tapi karena dengan takdim itu akan ada keberkahan kepada anak-anak kita. Wali santri yang menghormati para ustadznya akan mendatangkan keberkahan kepada ilmu terhadap anak-anaknya. Ini ya, jadi kuncinya di situ. Ini masih ada, itu jamnya benar Ustaz? Oh, masya Allah, saya udah seneng, masih ada setengah jam. Ternyata 5 menit lagi. Ya. Saya yang seneng, Bapak Ibu yang nggak seneng. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini saya lompatin ya, Bapak dan Ibu rahmatullah. Saya masuk halaman ke-5. Halaman ke-5. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anjuran memperindah suara dalam membaca Al-Quran. Ya, kita dianjurkan untuk memperindah suara kita dalam membaca Al-Quran. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adinallahu li syai'in, aku tidak mendengar, Allah tidak mendengarkan sesuatu melebihi daripada
lebih mendengarkan kepada suara nabinya ketika memperindah bacaan Al-Quran ya. Jadi bagaimana dia mendengarkan terhadap nabinya yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah dan keras. Apa maksud hadis ini? Hadis ini menunjukkan bahwasannya Allah itu memperhatikan dengan sebaik mungkin orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah, merdu, itu diperhatikan oleh Allah SWT. Bahkan dalam hadis yang lain ada yang namanya sahabat Usaid bin Khudair. Nanti ada hadisnya di sini. Usaid bin Khudair ini membaca Quran, di sampingnya ada kuda yang diikat, kudanya langsung melarikan diri, melepaskan diri, karena ada awan yang turun, awan turun sedikit-sedikit. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu? As-sakinah, ketenangan yang turun. Kalau engkau tidak berhenti membaca Quran dengan suara yang indah, engkau akan melihat malaikat dan manusia akan melihat malaikat yang turun di balik kabut tersebut. Jadi membaca Al-Quran itu dengan suara indah mendatangkan ketenangan, as-sakinah. Dan Allah memperhatikan dengan sebaik-baiknya Nabi yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Nah, maka mari kita mencoba memperbaiki suara bacaan kita, bacaan Al-Quran kita. Satu hadis lagi, halaman 6 paling bawah, dari Abu Lubabah Bashir bin Abdul Mundir, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapapun yang tidak berusaha memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran bukan golongan kami. Bukan golongan kami ini bukan berarti dia keluar dari Islam, bukan berarti dia keluar dari sunnah, tapi bukan golongan kami adalah dia tidak mencontoh kebiasaan Rasulullah SAW. Kebiasaan Rasulullah dan para sahabat itu apa? Membaca Al-Quran dengan suara yang berusaha suaranya diperindah. Ya. Nah, jadi dari sini bab ini menganjurkan kita Bapak Ibu untuk terus berlatih, untuk terus memperbaiki. Nah, sekarang bagaimana cara kita agar ketika membaca Al-Quran itu suaranya indah? Ini sebagai bonus ya, sebagai bonus. Tadi anak-anak membaca Al-Quran, Masya Allah, tabarakallah ya, dengan baik, tahsin yang baik, suaranya indah ya. Barakallah fikum. Siapa tadi namanya? Zafran, Masya Allah ya. Anaknya rajin baca Quran dan indah dalam baca Quran. Kalau abinya gimana? Ibunya gimana? Lebih indah lagi ya, lebih baik lagi. Mari kita perbaiki bacaan kita. Ada beberapa tips terlebih dahulu ya, untuk kita agar kita bisa indah dalam membaca Al-Quran. Yang pertama syaratnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, syaratnya yang pertama adalah memperbaiki tahsinnya dulu, memperbaiki bacaan kita dulu. Jadi bersabar, perbaikan hurufnya, menyambungnya, kelancarannya. Kalau kita suaranya indah tapi nggak lancar, itu nanti baca Quran lucu Bapak Ibu, terpotong-potong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada itu di YouTube, ada saya dengarkan bahasanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang salah kira-kira? Matnya kurang panjang, betul? Panjangan itu? Oh ya. Bapak nggak fokus sih. Matnya kurang panjang, matnya kepanjangan. Nah, jadi bagi yang ngerti bacaan Quran ini terdengar lucu, suaranya indah. Bagi orang awam kayaknya indah, tapi bagi orang yang ngerti ini suaranya lucu. Ya. Maka syarat pertama panjenengan kalau mau membaca Quran dengan suara indah, tahsinnya dibenerin dulu, sabar dulu. Setahun 2 tahun nggak apa-apa, terus belajar. Ada halaqah ayah nggih? Belajar baca Quran Bapak Ibu ada? Kalau nggak ada di luar, kalau ada alhamdulillah ada. Kalau mau nyusayu di tempat saya ada belajar halaqah ayah, namanya anak hafiz ikhwan. Karena anaknya udah bisa baca Quran, ibunya ada belajar anak hafiz akhwat, belajar baca. Bapaknya menjauh, ada nggak untuk bapak? Oh ada Pak. Nah, belajar dia malam-malam jam 8 sampai jam 9.
Ya, ada belajar untuk ayah baca Quran, anak hafiz ikhwan. Nah, itu bertahun-tahun sabar aja ya, belajar baca Quran. Setelah itu yang kedua, kalau panjenengan pingin suaranya kemudian bagus, fokus pada satu nada saja, fokus pada satu syekh saja, fokus pada satu bacaan yang Anda tiru. Syekh siapa, panjenengan suka siapa terserah ya, monggo. Suka syekh siapa, ada angkat tangan. Syekh sinten? Syahbas. Syahbas. Ada yang bapak itu suka syekh siapa, angkat tangan silakan. Misari ya tak? Nah, rata-rata misari. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita belajar ini ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, Syekh Misari ini ada beberapa nada Bapak Ibu. Saya yang paling senang yang satu nafas. Pernah saya bacakan di sini kayaknya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim gak kuat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu saya misari ya, dia banyak sekali nadanya. Yang saya orang itu dilahirkan punya orang bisa membaca Al-Quran dengan suara bagus, itu ada dua bekal. Ada orang yang dia diberikan pita suara yang bagus, ya kan? Dan dia diberikan cara mengolah nada yang bagus. Tapi ada orang yang dia punya pita suara bagus, tapi otaknya nggak bisa ngelola suaranya. Suaranya bagus, tapi kalau bersuara ngaji misalkan itu kayak nggak nyambung antara satu nada dengan yang lain, itu nggak nyambung gitu. Wonten nggih? Pripun? Mana ya? Nggak bisa kayaknya. Ya. Tapi ada yang dia bisa mengolah suara yang bagus tapi tidak dikaruniai suara yang bagus. Tapi dia bisa ngajarin orang-orang. Kalau di luar sana penyanyi dia suaranya nggak bagus, tapi murid-muridnya suaranya bagus-bagus. Ada yang seperti itu. Dalam membaca Quran, bersyukurlah kalau panjenengan diberikan dua kemampuan ini. Pita suara yang bagus dan kemampuan mengolah suara yang baik. Gunakan untuk baca Quran, jangan untuk nyanyi. Apalagi dangdutan. Ya. Apalagi rock. Wah, mana-mana suaranya. Jadi syarat yang kedua, ya, panjenengan fokus ke satu nada syekh dan fokus di surat Al-Fatihah dulu. Selama 1 bulan, selama 2 bulan. Fatihah itu saja. Ya, pengalaman dari kami ketika mau ngikutin satu syekh itu waktu itu zaman SMP saya beli Walkman 250.000, lalu beli kasetnya Syekh Matrud, saya setel tiap hari 1 bulan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu satu ayat, oh kurang. Alhamdulillahi rabbil alamin itu tak tirukan detail betul tiap hari Bapak Ibu, nggak lepas tiap hari walkmanan terus. Orang dikira dengerin lagu kan gini-gini, ternyata belajar ngaji full 1 bulan, akhirnya bisa persis. Senang saya, wah alhamdulillah ya, senang bisa ngikutin Syekh Matrud. Ada saya lagi Gomidi, tak tirukan lagi. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu ternyata Syekh Gomidi ada yang nada lainnya. Surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah itu ya. Ada siapa lagi? Senang, semakin kita Syatiri. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lupa tak?
Sampai ada 20-an mungkin lebih ya. Tapi akhir-akhir ini saya jarang. Saya senang rifai sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doanya juga senang kunut pas Ramadan. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran ma damatis samawati wal ard lakal hamdu ala ni'amikal. Enak Pak, kita sendiri baca Quran enak, menikmati diri sendiri, suara sendiri ya, bacaan sendiri. Orang yang dengerin juga enak. Orang tuanya mungkin di belakang, ya Allah anak saya Masya Allah. Saya pas pertama kali ngimami di Masjid Candi, ada ibu saya di belakang, Masya Allah. Gimana? Sebagai anak saya merasa seneng, sebagai orang tua pasti juga bangga, ya kan? Jadi kalau bisa nih mumpung anak-anak masih kecil, dia anjurkan untuk belajar dengan suara yang bagus. Tahsiahnya diperbaiki dulu, suaranya ajarkan, datangkan kepada guru-guru, pada ustadz, kepada orang yang bisa mengajari. Ya, insya Allah itu nilai tambah. Allah cinta, ya Allah lebih mendengarkan. Ya, itu tuntunan dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Nah, oke, kita praktek ya. Tadi Syekh Misari ya, nahwan, kalau di sana nahwan. Tirukan ya Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Dia cuman belakangnya aja, pelatihan belakangnya aja, naik turun. Bismillahirrahmanirrahim. Datar. Nih, yang mau bisa ikuti ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Datar. Alhamdulillahirabbil alamin. Awal dinaikkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Turun. Ar-Rahmanir-Rahim. Naik. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yang depan bisa improvisasi, bisa ditingkat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang penting belakangnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi fokus di belakangnya ya Bapak Ibu, fokus di belakang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Naik yuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pastinya nggak bisa satu-satu ya, tapi saya mengambil beberapa suara ya. Ada yang sudah bagus ya, sudah bisa dan cepat niru mungkin ya. Ada yang mungkin belum bersuara ya. Semoga dimudahkan Allah SWT untuk nanti belajar ya. Kalau pengalaman saya dalam mengajari bapak-bapak itu adalah pemalu. Dia orang yang bertanggung jawab, dia pemimpin. Jadi kalau ketahuan salahnya dia malu. Saya juga bapak-bapak. Saya kadang kalau tahsin lagi dari nol lagi ke syekh di depan anak-anak muda, saya juga malu. Oleh karena itu tips bagi bapak-bapak yang mau belajar ngaji, privat dulu. Jangan langsung ke majelis jamaah di depan umum. Ya, mungkin sekali datang terus hilang lagi nanti karena malu ya. Jadi kalau bapak-bapak privat dulu, bisa datang ke Ustadz, Pak saya mau sendiri dulu, nggak apa-apa. Kalau udah mulai pede baru nanti ikut pengajian Ramadan misalkan ya. Ikut belajar ngaji sama-sama. Tapi jangan sampai ini tidak dimulai. Nyuwun sewu, bapak-bapak harus mulai belajar ngaji. Ibu-ibu juga begitu. Okay? Semoga dengan hal ini bapaknya rajin ngaji, anak-anaknya rajin ngaji, ya, ibunya rajin ngaji. Insya Allah rumah itu penuh dengan keberkahan. Okay? Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ini buku masih banyak, insya Allah.
tadi Ustadz bilang mungkin saya akan ada kajian lagi ya, maka ini bisa menjadi disimpan, nanti kita bahas lagi ya, entah 3 bulan lagi atau berapa bulan lagi ketemu, paling nggak kita ngulang lagi semangatnya, motivasinya ya. Jadi saya fokus di Quran dulu, kan tentang keimanan, tentang parenting sudah ya, para ustadz yang lain menyampaikan, mungkin tentang Quran ini saya menguatkan di sisi ini. Kita bahas lagi, ketemu lagi, dan kita uji coba lagi Syekh Misari lagi ya. Siap nggih? Nanti ketemu lagi satu-satu nggih Bapak Ibu ya. Siap boten? Ya. Oh, langsung praktek. Sesekali yang baca tilawah Bapak-bapak dong Pak ya Ustaz ya. Nah, anak-anak terus. Luar biasa kalau ada Bapak yang maju baca Quran. Ya, barakallahu fikum. Nggih. Mugi-mugi barokah. Mohon maaf kalau ada salah ya. Dan Allah iyakum. Pertanyaan boten? Nggak usah. Kalau ada yang nanya aja langsung, monggo. Kalau nggak ada ya apa, kita tutup. Ini ada pertanyaan dari setiap sebelum subuh masjid di dekat rumah ada yang membaca Al-Quran dan ada warga yang terganggu karena keras sekali, dan ternyata bacaannya juga dinilai ada yang belum benar. Bagaimana pandangan Ustaz dengan hal tersebut? Barakallahu fikum. Terima kasih pertanyaannya. Semangat ya bapak-bapak atau ibu-ibu yang ngaji dengan suara keras, walaupun belum bagus tahsinya pede ya. Dia mungkin niatnya kita husnudon dulu, kasih 1001 alasan buat sahabat kita. Dia mungkin mau syiar ya. Dia sedang belajar, maka kasih 1001 alasan. Bagi kita berikan dia 1001 alasan, tapi bagi dia usahakan tidak mengganggu, karena ya yang namanya bertetangga ada adab-adabnya. Bahkan di dalam sholat pun, di dalam masjid kita nggak boleh baca keras-keras kalau ada orang sholat. Maka kalau sudah ada orang yang merasa terganggu, ya beri nasihat untuk dipelankan lagi suaranya ya. Dipelankan lagi suaranya. Dia menerima, alhamdulillah. Dia menolak, ya kita sudah ngasih nasihat ya. Usahakan nasihatnya yang baik. Bu, ayo belajar ngaji di sini biar nanti tambah baik lagi gitu ya. Jadi semangatnya udah bagus ya. Cuman adab-adabnya juga harus diperhatikan ya. Insya Allah itu sebuah kebaikan, tapi harus tetap diluruskan. Semoga bermanfaat. Enggak tahu Ustaz? Wallahu a'lam. Jih. Jih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ahlil jannati ka jannatin na'im. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ya rabbal alamin ya akramal mukramin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzamina wa dhahaba humumina wa rumumina ya akramal mukramin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في غزة في فلسطين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.